Dengan nama setinggi itu kita datang kepada Dia. Kenapa pakai nama Yesus Kristus? Karena Allah di tempat maha tinggi, kita di bumi. Nah, ayat ini telah mempengaruhi dua orang. Allah di langit, engkau di bumi, hati-hatilah kamu. Ini mempengaruhi orang pertama, seorang Nabi Kierkegaard. Dan kedua, Karl Barth. Itu menjadikan mereka memikirkan qualitative difference between time and eternity. The qualitative difference between heaven and earth. The qualitative difference between yang temporality and yang eternity. Saudara-saudara sekalian, di sini engkau melihat waktu engkau berdoa di bumi, Dia di surga. Doamu bisa sampai ke surga hanya melalui nama Yesus. Karena apa? Di tengah-tengah Allah dan dunia, angkasa ada halangan. Apa itu? Yang di angkasa siapa? Siapa? Nggak tahu. Awan-awan. Apa? Kapal terbang. Yang di angkasa siapa? Nanti sampai pasal ke-6 Efesus engkau melihat. Dan engkau sadar. Setan dan penguasa-penguasa dunia rohani berada menghalangi doa kita. Saudara-saudara. Jangan kira engkau beragama, doa terus engkau bisa diterima. Kecuali melalui Kristus, nama yang melampaui semua nama, doamu tidak menembus ke situ. Semua yang diberikan oleh Tuhan secara anugerah umum itu lain. Doa dan doa diberikan. Tapi sesuatu peperangan rohani dan sesuatu kemenangan rohania di dalam kekekalan, di dalam rencana Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Dan mengapa doa pakai nama Yesus Kristus? Karena waktu setan penguasa angkasa itu hanya mendengar nama Yesus Kristus, mereka tidak bisa melawan. Barulah doamu diterima oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, biar kita mementingkan, menyadari, mengindahkan, dan betul-betul insyaf berdoa. Saudara-saudara, saya sangat-sangat sedih kalau gereja ini belum menjadi gereja yang berdoa. Saudara-saudara, saudara lutut sebentar saja, tidak bisa. Karena lututmu terlalu congkak. Engkau diberi Tuhan 1 minggu, 24 jam kali 7 hari. Engkau lutut sebentar di dalam kebaktian doa. Doa saja, engkau tidak bisa. Engkau lihat setiap hari 5 kali. Orang Islam dari pagi sampai malam pergi sholat, pergi ke tempat di mana ada tempat-tempat langgar, tempat-tempat mereka beribadah, mereka berlutut. Kau manusia apa? Kau manusia yang tidak mau berlutut di hadapan Tuhan. Dan kau tidak mau dididik. Sudah diteriak berkali-kali dari mimbar ini. You menjadi orang tidak bisa dihajar lagi. Inilah gereja. Orang Kristen termasuk orang paling bobrokan di dalam dunia. Orang Kristen yang 1000 juta adalah orang lutut 10 menit 1 minggu di hadapan Tuhan pun tidak mau. Saudara-saudara. Sampai hajaran Tuhan datang. Sampai penganiayaan datang, gereja dibakar. Sampai engkau sudah kehilangan semua baru tutup minta doa. Mungkin sudah terlambat. Jangan engkau mengeraskan hatimu. Jadilah orang Kristen yang berlutut, berdoa, dan taat kepada Tuhan. Karena nama Yesus Kristus. Satu-satunya nama yang kita boleh mendapatkan kekuatan semua itu. Mari kita membaca sekali lagi. Dari ayat 18 sampai akhir. Kita hari ini mengakhiri Efesus pasal 1. Minggu depan kita mulai pasal kedua. Saya kira sudah 4 bulan untuk pasal pertama ini. Mari kita mengakhiri dengan membaca dari ayat 18 sampai akhir. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya. Bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Dan penguasa. Dan kekuasaan. Dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita berdoa, minta Tuhan mengampuni dosa kita, minta Tuhan memberi kesadaran kepada kita, minta Tuhan mempertumbuhkan pengertian kita tentang kuasa, dan kuasa yang begitu besar di dalam Kristus sudah diberikan kepada kita, sehingga hidup kita tidak ditakut-takuti oleh kematian dan oleh segala hal dari kejahatan, melainkan kita bersandarkan Kristus, kita menyatakan hidup kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama, juga berdoa supaya kita lutut di hadapan Tuhan, berdoa supaya dengan nama yang besar ini kita mengalahkan segala kuasa setan. Semua buka suara berdoa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini sekali lagi Tuhan telah mengatakan perkataan-perkataan yang penting kepada kami. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Tuhan telah mendapatkan kuasa mengalahkan maut, kuasa mengalahkan setan, dan kuasa melintasi segala penguasa-penguasa yang besar yang ada di angkasa. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kepada kami semua pengharapan, beri kepada kami akan iman kepercayaan, berikan kepada kami cinta kasih dan keberanian untuk melayani Tuhan dan untuk membawa Injil kepada dunia. Kami berdoa kini Tuhan memakai kami dengan kuasa yang besar, sehingga kami boleh hidup melayani Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang melayani Tuhan di dalam dunia medis, di dalam dunia penginjilan, di dalam dunia diakonia, di dalam dunia dan pelayanan yang bermacam-macam. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.